Selamat datang di Arapa Channel. Pernahkah kalian mendengar tentang benda-benda bertuah? Benda-benda yang dipercaya memiliki kekuatan gaib, membawa keberuntungan, perlindungan, atau bahkan kutukan. Hari ini kita akan membahas fenomena khodam dalam benda bertuah. Apakah benar ada entitas yang bersemayam di dalam benda-benda tertentu, ataukah ini hanya sugesti manusia? Mari kita kupas bersama. Dalam dunia mistis, khodam adalah sosok gaib yang dipercaya sebagai penjaga atau penghuni suatu benda. Keberadaan khodam sering dikaitkan dengan benda-benda pusaka seperti keris, batu akik, jimat, atau bahkan patung bertuah. Konon, benda-benda bertuah tidak hanya memiliki nilai histori, tetapi juga menyimpan energi yang bisa mempengaruhi pemiliknya. Ada yang mengaku mendapat keberuntungan setelah memiliki benda tertentu, tapi ada juga yang justru mengalami kejadian aneh dan menakutkan. Tidak semua benda antik atau pusaka memiliki khodam, tetapi ada beberapa ciri yang sering dikaitkan dengan keberadaan entitas dalam suatu benda. Suasana di sekitar benda terasa berbeda-beda. Orang merasakan hawa dingin atau tekanan tertentu saat berada dekat dengan benda tersebut. Benda sering berpindah atau berubah posisi sendiri tanpa ada yang menyentuhnya. Benda bisa bergeser atau bahkan jatuh tiba-tiba. Mimpi atau bisikan aneh. Pemilik benda sering mengalami mimpi bertemu sosok misterius atau mendengar suara tanpa sumber yang jelas. Perubahan energi pemilik. Ada yang merasa lebih percaya diri, lebih beruntung, atau sebaliknya merasa lemas dan sering sakit tanpa sebab. Daya tarik yang tidak biasa. Beberapa benda seolah memanggil pemiliknya, membuat seseorang merasa tertarik tanpa alasan logis. Banyak orang yang mengaku mengalami kejadian aneh setelah memiliki benda bertuah, seperti benda yang tiba-tiba bergetar, munculnya suara tanpa sumber jelas, atau perasaan seolah-olah sedang diawasi. Beberapa ahli spiritual percaya bahwa benda bertuah bisa menyerap energi dari pemilik sebelumnya atau tempat asalnya. Jika benda itu pernah digunakan dalam ritual tertentu, maka energinya bisa bertahan dan mempengaruhi pemilik baru. Jika kalian tanpa sengaja memiliki benda bertuah, apa yang harus dilakukan? Beberapa orang memilih untuk menyimpannya sebagai koleksi, sementara yang lain lebih berhati-hati. Beberapa hal yang perlu diperhatikan: jangan sembarangan menggunakan benda bertuah. Jika benda tersebut memiliki khodam, maka memperlakukannya dengan hormat adalah hal yang penting. Perhatikan perubahan energi di sekitar. Jika mulai merasa ada keanehan seperti suasana rumah menjadi lebih berat atau sering mengalami mimpi aneh, sebaiknya lebih waspada. Hindari ketergantungan benda bertuah. Tidak boleh dijadikan satu-satunya sumber keberuntungan atau perlindungan. Kepercayaan diri dan usaha tetap lebih diutamakan. Jika merasa terganggu, pertimbangkan untuk melepaskannya. Ada cara tertentu untuk melepaskan benda bertuah agar tidak membawa dampak negatif, seperti menyerahkannya kepada ahli yang memahami cara menangani benda semacam itu. Jadi, apakah benar benda bertuah memiliki khodam? Dari berbagai pengalaman dan kesaksian, banyak orang percaya bahwa benda-benda tertentu memang memiliki energi yang bisa mempengaruhi lingkungan dan pemiliknya. Namun, apakah itu benar-benar entitas gaib atau hanya sugesti dari pikiran manusia? Itu masih menjadi perdebatan. Pada akhirnya, semua kembali kepada kepercayaan masing-masing. Tapi satu hal yang pasti,
Ketika kita berurusan dengan benda-benda tua dan pusaka, kita harus selalu berhati-hati. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian pernah mengalami kejadian aneh dengan benda bertuah? Tuliskan pengalaman atau pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di Arafah Channel.